Sudahkah kamu marah pada pemerintah hari ini? Belum lama ini Tirto merilis liputan khusus tentang eFishery, sebuah perusahaan startup aquaculture dan sempat menyandang status unicorn, dan pada awal 2025 sempat bikin heboh karena skandal kasus laporan keuangan. Kasus ini bermula dari laporan seorang whistleblower kepada investor, dan setelah diaudit, investigasi ini memberi dampak pada banyak hal, mulai dari penghentian operasional perusahaan hingga berujung dicopotnya CEO sekaligus pendiri eFishery, Gibran Huzaifah. Setelah badai itu, Gibran yang sempat lama menghilang datang ke kantor kami dan menjawab berbagai pertanyaan dari kami, mulai dari tentang hubungannya dengan investor, laporan forensik audit perusahaan, hingga karyawan-karyawan yang di PHK dan dianggap sebagai bagian dari fraud perusahaan. Tapi dari semua masalah itu, ada satu hal yang membuat Gibran senantiasa gelisah. Bukan hubungannya dengan investor, bukan pula persepsi negatif publik kepada dia dan eFishery. Apa itu? Mau tahu, mau paham? Selamat datang di Takasih Paham. Gibran dalam wawancara bersama Tirto mengatakan bahwa pembudidaya dan petambak adalah dua hal yang membuatnya dia selalu gelisah. Karena dalam klaimnya ada sekitar 27.000 pihak yang bergantung dan berjejaring dengan eFishery. Mulai dari ketersediaan modal, bibit, pakan, hingga pasar. Kami menemui mitra pembudidaya ikan eFishery di Jawa Barat dan Jawa Tengah untuk melihat bagaimana skandal yang dilakukan oleh Gibran berdampak pada kerugian mereka. Salah satunya adalah Imat Rahmatillah, seorang pembudidaya ikan nila di Cikalong, Tasikmalaya, Jawa Barat. Gibran mengaku pendapatan Imat melonjak 2 kali lipat karena kredit pakan yang ditawarkan oleh eFishery. Sesudah saya ngikut eFishery, itu alhamdulillah perkembangan budidaya ikan di nila itu saya lebih meningkat. Dikarenakan pakannya banyak. Sebelum bergabung sama eFishery paling di angka 10 juta lah hasil modal, bibit diambil bibit sama pakan paling 10 juta. Kalau udah gabung dengan eFishery nyampe ke 25 juta per 3 bulan. Itu. Bahkan per kolam ini nyampe ke 10 juta pernah nih, 1 ton. Tapi semua itu berakhir saat eFishery berhenti beroperasi. Tanpa sistem pembiayaan, Imat pun kembali ke pola lama. Kredit pakan lewat agen pakan. Masalahnya, tak seperti eFishery, utangan itu membutuhkan uang muka, dan dengan modal terbatas, ia cuma mampu membeli pakan seadanya dan menanam sedikit benih di kolam. Teman-teman saya juga lagi menurun sekarang. Biasanya gitu per kolam kalau sampai ke 6 juta, 5 juta penghasilan. Kalau sekarang 2 juta, 3 juta itu kan susah, Pan, dikarenakan pakannya nggak ada gitu. Itu dikalkulasikan dari penghasilan panen. Kalau panennya banyak itu tergantung pakannya biasanya gitu. Kalau panen sekarang panennya sedikit, pakannya juga sedikit, dikarenakan eFishery gua tidak jalan gitu. Kalau modal untuk pakan peresak saya kalau ngambil dari sini 400-an. Kalau dari eFishery 360, 370, lumayan dari peresak ke 30.000 pan perbedaannya. Di akhir kalau dari orang sini saya nggak mau ngambil 5 kintal harus taruh uang dulu 1 juta baru bisa ngambil gitu. Kalau di eFishery nanti pun juga di akhir lah. Kalau udah beres panen tutup semuanya gitu. Lain Imat, lain lagi Ajat Sudrajat, seorang petambak udang faname. Baginya eFishery bukan sekedar mitra bisnis tapi sudah seperti keluarga. Pria berusia 54 tahun ini mengaku sudah bermitra dengan eFishery sejak 2018. Dari sana dia mendapatkan kepastian benih, ketersediaan pakan, hingga akses ke pasar. Ajat juga memakai alat pemberi makan otomatis buatan eFishery, yaitu eFeeder. Dengan alat ini pemberian pakan bisa lebih efisien dan kualitas air menjadi lebih baik. Hasilnya, tambah Ajat lebih produktif dan dia mengklaim pernah menghasilkan 22 ton udang faname dari 6 kolam. Ya, kalau yang autofeeder itu memungkinkan kita untuk memberi pakan continuous gitu. Kalau pakai orang kan nggak mungkin. Ke kolam kita masa tiap 5 menit sekali feeder harus nyebar pakan gitu kan. Jadi dengan sistem autofeeder itu jauh lebih bagus. Dari sisi teknis ya, dari sisi teknis. Baik untuk penyerapan pakan maupun untuk kualitas air. Tapi semenjak eFishery tutup,
aplikasi e-feeder tak lagi bisa diakses. Ajat dan para pekerjanya harus kembali memberi pakan udang dengan cara lama, yaitu dengan cara manual. Kalau misalkan dengan auto e-feeder itu kan kita memberi pakan, misalkan pakan 10 kilo, dimasukin ke sana, tebarnya itu misalkan 30 detik sekali, begitu ditebar habis sama udang, tebar lagi habis. Sementara kalau manual 10 kilo tebar semua, plak. Habisnya kan kita acuan yang kita pakai 1 jam. Dengan anco, kontrol anco itu 1 jam. Kalau misalkan dalam waktu 1 jam di anco habis, berarti pakan habis asumsinya. Nah, impact ke airnya, perbedaan antara pakai auto feeder sama tidak pakai auto feeder. Kalau pakai auto feeder kan kita tebar setiap misalkan 30 detik sekali. Begitu ditebar, beberapa detik udah habis. Resiko pelepasan nitrogen ke air, mencemari air itu kecil. Beda dengan ini 10 kilo loh, direndam ke kolam dalam waktu 1 jam. Tentu yang terlepas ke airnya bakal lebih banyak. Beda dengan cuma 5 menit gitu kan. 30 detik. Kerugian yang dialami para pembudidaya bukan hanya dari soal materi. Ginanjar Mulyana, pembudidaya inti sekaligus plasma lele di Garut, kehilangan cukup banyak waktu luang ketika e-fishery ditutup. Ginanjar adalah mitra e-fishery yang ditunjuk untuk menyediakan benih lele sekaligus menampung hasil panen para petani. Bahkan tak hanya itu, dia juga membantu mencari petani baru yang bisa mengelola kolam ikan lele di Garut untuk menjadi mitra e-fishery. Total ada 18 petani yang diboyong untuk menjadi mitra e-fishery yang baru. E-fishery memberikan modal pakan hingga penjualan ke para petani dan petambak ini. Imbasnya ketika e-fishery tutup, Ginanjar harus turun tangan untuk menjaga kepercayaan para petani. Kerugiannya sebagai penampung ikan para petani ini dan juga para petani mitra e-fishery memberikan dampak yang lumayan signifikan bagi Ginanjar. Untuk menanggung kerugian kurang lebih di 70-80 jutaan waktu itu, ya memang karena itu kan disebabkannya bukan faktor uang itu hilang begitu saja gitu Pak. Nah, dari proses kita menunggu kejelasan itu, kita ada pemberian pakan gitu kan, ikan yang mati gitu kan. Nah itu kemudian ada buyer yang tidak bayar Pak ke kita, gitu. Kurang lebih di sekitar 70-80-an lah kurang lebih. Meski begitu, bagi Gin, kerugian terbesar dari hilangnya e-fishery adalah hilangnya ekosistem bisnis aquaculture yang selama ini mampu menjembatani petani dengan akses pakan, benih, pembinaan hingga pasar. Tanpa e-fishery, semua yang sudah dilakukan ini kembali dari awal. Sebab sistem aquaculture di Indonesia belum sepenuhnya berpihak kepada petani kecil. Mulai dari soal pendampingan, akses modal, pakan murah, benih unggul, hingga pasar, semuanya tidak berpihak kepada petani pemula. Tanpa itu semua, produksi ikan tidak akan tumbuh dan petani akan terus merugi di tengah sistem yang timpang. Dan kami berharap ya ada perbaikan kalau ada ya gitu. Ya kita siap memulai lagi gitu. Karena memang kita udah enak lah gitu Pak. Petani itu udah tinggal duduk, jadi tugasnya petani itu cuman gimana caranya ngegedein ikan gitu. Dia tanpa harus berpikir jual kemana nih gitu, cari benih dari mana nih, cari pakan dari mana gitu. Ini yang saya acungi jempol kayak bisa itu gitu Pak. Bisa mengcover dari awal sampai dari hulu sampai hilirnya gitu. Kita kayak seperti kehilangan bapak angkat, itu aja. Kita udah nyaman, kemarin ada yang support gitu kan, tiba-tiba loss gitu, hilang. Ya kita memulai itu balik ke awal gitu. Tentu saja bagi kita sih nggak ada masalah juga kalau memang nggak ada, karena pada intinya sih pembudidaya itu harus mandiri. Tapi kalau ada pemerintah mau perencanaannya sama e-fishery, saya siap gitu, saya siap. Itu lebih bagus membantu. Biasa sistem e-fishery habis panen biasa kok sama e-fishery diambil itunya modalnya pakannya, biasa siap. Bahkan petani pada siap di sini kalau ada jalan solusi lain. Makanya tadi saya mudah-mudahan ada solusi lain, ada pemerintah yang mau mendengar gitu kebutuhan para petani yang ada di selatan di Cikalong.